dapat mengedukasi para pasien dengan rinitis alergi, pentingnya pencegahan, jadi prinsip pencegahan, kemudian terhadap alergen, serta pemberian terapi yang sesuai berdasarkan kriteria rinitis alergi. Kemudian pentingnya cuci hidung dan kumur tenggorok secara berkala untuk pencegahan penyakit-penyakit di saluran napas, baik penyebabnya dari alergi maupun infeksi. Outline-nya terdiri dari definisi, patofisiologi, gejala klinis, pemeriksaan fisik penunjang, terapi, cuci hidung dan kumur tenggorok, serta take home message. Ya, kita mulai. Jadi definisi kalau rinitis alergi itu sebenarnya suatu penyakit inflamasi. Jadi penyakit yang akibat peradangan yang disebabkan oleh reaksi alergi pada pasien atopi. Atopi itu pasien yang mempunyai riwayat keturunan yang sebelumnya sudah tersensitasi. Tersensitasi nanti kita jelaskan ada. Kemudian menurut WHO ARIA itu rinitis alergi itu merupakan kelainan pada hidung dengan gejala-gejala bersin-bersin, rhinorrhea atau ingus encer, rasa gatal dan tersumbat setelah mukosa hidung terpapar alergen yang diperantarai oleh IgE. Jadi alergi itu merupakan suatu penyakit sistemik ya, jadi bisa mengenai berbagai macam, bisa kena di mata, konjungtivitis, bisa mengenai pada daerah kulit, bisa mengenai daerah wajah, dan penyebabnya pun bisa dari makanan, inhalan atau udara, dan berbagai macam, atau bisa juga dari obat-obatan. Bisa juga, yang paling sering juga alergi itu selain tadi rinitis alergi, ya kena saluran napas bawah, yaitu asma. Epidemiologinya itu sekitar 10-25% populasi dunia ini cukup tinggi, dan resiko pada anak-anak itu akan meningkat bila kedua orang tuanya itu juga mempunyai penyakit rinitis alergi. Nah, ini merupakan fisiologinya, patofisiologinya. Jadi ketika alergen masuk, ini alergen, contoh alergen udara, dia masuk akibatnya tuh timbullah kita tuh APC, antigen presenting cell, dia akan mengaktifkan sel T helper. Nah, sel T helper tadi dia akan memberikan suatu ligan sitokin, interleukin, yang akan mengaktifkan imunoglobulin E yang berada di permukaan dari sel mas atau basofil. Di dalam sel mas itu terdapat media-media kimia seperti histamin. Nah, jadi ketika masuk, tadi sitokin interleukin tadi dia akan menyebabkan sel mas kita itu terjadilah degranulasi karena sensitasi berulang dari imunoglobulin alergen yang sama. Menyebabkan pembuluh darah melebar pada daerah-daerah hidung sinonasal sehingga menjadi hidung tersumbat. Dan kita sebenarnya tubuh kita juga mempunyai reseptor, jadi kita ada antihistamin, jadi reaksi dari tubuh untuk mencegah reaksi alergi ini. IgE antibodies. Ini seperti ini. Allergen will bind to IgE antibody, which will then activate and alert mast cells. In a normal person, the reaction is kemudian ketika timbul alergen yang berulang, terjadilah degranulasi. Degranulasi dari sel mas, akibatnya keluarlah mediator-mediator kimia seperti histamin, seperti ini. Histamin keluar dan masuk ke dalam darah. Salah satunya dia akan masuk ke dalam pembuluh darah di daerah hidung. Akibatnya terjadilah ini namanya rhinorrhea. Rhinorrhea itu mukus atau ingus yang banyak keluar. Ingus ini bisa keluar di bagian depan, yang bisa menghambat nanti produksi dari air mata, kelenjar air mata, produksinya akan terganggu. Akibatnya terjadi naik dia ke atas, terjadi watery eyes atau air mata yang banyak ya. Dan di belakang rhinorrhea posterior dia tuh bisa menyebabkan sumbatan pada saluran tuba. Akibatnya terjadilah gangguan sirkulasi tuba, akibatnya bisa mengakibatkan gangguan pada klimaterium. Dan juga ingus yang banyak ini tadi tuh akan menyebabkan banyak terjadinya sensitasi pada saraf-saraf hidung dan menyebabkan pasien ini akan sering dia bersin-bersin dan menyebabkan hidungnya akan tersumbat karena kongestii tadi, karena vasodilatasi atau pelebaran dari pembuluh darah hidung. Ini seperti tadi nih, jadi dia menyebabkan suatu rhinorrhea. Rhinorrhea itu nanti akan bisa ke anterior. Jadi ke anterior tadi ya, dia akan menyumbat dari saluran ductus nasolacrimal, yaitu merupakan saluran air mata, sehingga dia terjadi defleksi ke atas, yang tadinya mestinya keluar melalui hidung, tadi dia defleksi ke atas akan kembali masuk ke dalam kelenjar air mata lacrimal, sehingga menyebabkan watery eyes,
Dan post nasal drip atau rhinore posterior ini selain juga masuk ke tenggorok, dia juga akan menyumbat dari saluran tuba sehingga menyebabkan gangguan pada telinga tengah. Jadi rinitis alergi itu nih tadi dibilang sign-simptomnya itu paling tersering ada sneezing ya, bersin-bersin, rhinore atau ingus encer, kongesti atau hidung tersumbat, itching atau hidung terasa gatal. Nah, jadi rinitis alergi ini kelanjutannya jika penyakit ini tidak istilahnya kita sembuhkan atau dia penyakit akan terus memberat, dia itu akan menyebabkan edema atau sumbatan pada meatus medius atau pastensi ostium sinus maxilla. Jadi sinus kita itu ada sinus maxilla, ada sinus frontal, ada ethmoid anterior, ada ethmoid posterior yang semuanya bermuara ke arah ostium maxilla. Ya ini. Jadi dia akan keluar di meatus medius atau ostium maxilla. Dia nanti akan keluar ke bagian depan, mestinya seperti itu. Tapi ketika terjadi edema pada bagian hidung, ostium maxilla ini akan tertutup sehingga ingus atau tadi rhinorenya tadi itu tidak bisa keluar, sehingga timbullah bakteri. Bakteri itu senang sekali dia hidup pada ingus kita tuh cairan-cairan tubuh. Dia akan tumbuh sehingga dia bisa dan ingus tadi akan semakin membanyak dan bisa menekan sinusnya jadi penuh, akibatnya terjadilah yang kita sebut namanya rhinosinusitis maxillaris kronis atau rhinosinusitis. Nah, ini kejadian pada telinga tengah, ya seperti tadi rhinore posterior, dia menyebabkan bakteri itu akan banyak masuk karena sumbatan tuba. Saya bilang tadi, cairan-cairan tubuh itu sangat senang sekali bakteri tumbuh di situ. Akibatnya ketika bakteri itu masuk ke saluran tengah, yaitu saluran tuba ini telinga tengah, dia di situ akan ada sebenarnya pertahanan tubuh kita dikeluarkanlah limfosit, kemudian leukosit. Nah, bila limfosit, leukosit kita ini kalah, terjadilah seperti kalau kita bilang seperti nanah. Ya. Jadi terbentuklah pus atau nanah. Nah, nanah yang akan timbul ini akan banyak sehingga dia mendesak gendang telinga. Gendang telinga terdesak, kemudian tulang-tulang pendengaran yaitu maleus akan terdesak sehingga pasien akan merasakan sakit kepala, kuping terasa penuh, kemudian penurunan pendengaran seperti itu. Dan bila tadi tekanannya semakin tinggi, nah ini nanti menyebabkan gendang telinga pecah yang kita sebut dalam penyakit itu otitis media. Gendang telinga pecah ini ya kita bilang tadi ya keluar sekretnya ya seperti ini nih. Karena tekanannya semakin tinggi, nah, gendang telinga tidak kuat, akhirnya pecah. Nah, kita lihat nih seperti congean keluar dari telinga seperti. Nah, ini tadi mediator inflamasinya tuh kalau biasanya tuh yang paling banyak itu histamin, penyebab utamanya yaitu histamin. Nah, rhinore ini juga bisa disebabkan oleh pengeluaran dari bradikinin dan prostaglandin juga. Tapi mediator yang paling menyebabkan inflamasi pada rinitis alergi yaitu histamin. Ini gejala-gejalanya ya, gejala klinisnya tadi ya, watery eyes karena rhinore anterior sumbatan, kemudian rasa penuh keluar cairan dari telinga. Kemudian itu ingus keluar, ingus encer, bersin-bersin. Nah, kemudian akibatnya karena semuanya membengkak, sulit bernapas. Nah, utamanya yang kita tanyakan yaitu pasien history. Tentu ya, dia itu mengenai alergi ini nih, atau dia tersumbatnya ini, terjadinya berapa lama? Apakah terjadinya musiman, atau terjadinya tidak setiap hari, apa dia berapa hari, dalam minggu itu berapa kali dia kena. Salah satu juga untuk diagnosisnya itu dengan menggunakan skin prick test. Nah, kemudian juga bisa juga dengan blood test. Blood test itu dengan pemeriksaan IgE. Ya, jadi dia total eosinophil count. Jadi dia biasanya kalau pada pasien rinitis alergi akan terjadi elevasi ya, peningkatan jumlah. Atau juga dengan pemeriksaan total serum ya. Ini satu yang berbeda. Jadi dia kita memeriksa reaksi antigen antibodinya. Total serum IgG-nya juga biasanya kalau pada pasien alergi tentu dia akan meningkat. Nah, ini namanya total serum ini biasa kita sebutnya RAS. Kemudian juga nasal smear. Nah, ini lebih jarang ya. Harapannya dengan nasal smear, jadi kita swab pada daerah hidungnya, diharapkan didapatkan banyaknya IgE pada hasil swabnya nanti. Nah, di sini ya, jadi apa sih keluhan paling seringnya? Nah, ini berdasarkan dari jurnal yang saya dapat, ya memang juga kita pakai ini. Keluhan rinitis alergi yang paling sering itu adalah kongesi nasal atau sumbatan hidung, jadi 24%. Nah, apakah ininya? Jadi kalau ada nih zaman pandemi ya kita tahu ya anosmia atau tiba-tiba kurang penciuman, hati-hati. Jadi kalau datang kurang penciuman di kita, apakah ini mungkin suatu penyakit dari rinitis alergi?
tapi itu kemungkinan sangat kecil pada saat ini.